Halo teman-teman semua, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang investasi yang berhubungan sama asuransi. Nah, seperti apa sih? Dan juga siapa yang membutuhkan asuransi? Nah, teman-teman simak video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kali ini saya sudah ada di sebuah kantor yang luar biasa dan saya bersama dengan Ibu Sumiarti. Halo Ibu Sumi. Halo Pak Robi. Terima kasih nih sebelumnya. Sama-sama. Senang sekali nih. Yes. Iya, aku buka ya. Kan kita udah jaga jarak nih. Dan terus kita jaga jarak supaya kita nyaman. Oke, buka ya. Wow, Bu Sumi sekali lagi saya terpesona nih pas masuk kantornya, keren banget. Banyak piala-piala penghargaan nih Bu. Tapi ini Bu, banyak orang yang ingin tahu sebenarnya Ibu kan bergerak di bidang asuransi kan. Yes. Nah, sebenarnya apa sih asuransi ini Bu? Mungkin banyak juga orang awam yang kurang tahu gitu kan. Nah, inilah video ini tujuannya kan mengedukasi, menjelaskan. Ruby. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang asuransi. Terima kasih Ruby sebelumnya yang sudah percaya kepada saya bagaimana saya bisa men-sharingkan kisah saya terutama dan bisa untuk mengedukasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kebetulan saya adalah agen asuransi yang sudah berkiprah di dunia asuransi kurang lebih jalan 11 tahun. 11 tahun? Iya, 11 tahun. Seorang wanita, istri dari seorang polisi ya gitu ya, yang memiliki 5 anak, tapi mau berkiprah sudah lama, sudah 11 tahun. Nah, alhamdulillah Ruby, saya ada di agensi ini, Winter Elite Group ya. Yes. Wow, keren. Winter Elite Group ini baru Ruby. Jadi sekitar kurang lebih 1 tahun. Tapi jangan lihat barunya. Lihat orang-orang di dalamnya luar biasa. Adalah agent-agent, leader-leader yang hebat ya, yang punya prestasi di seluruh Indonesia karena dia adalah top leader syariah nasional ya. Pemiliknya adalah Pak Windu Wibisana sama Ibu Terry Sumiarti gitu. Jadi kita adalah rekan bisnis, partner dari Prudential gitu. Nah tadi Bu, bicara asuransi, Prudential asuransi nih. Nah apa sih ini asuransi ini Bu? Ya, Ruby itulah ya yang harus masyarakat awam atau masyarakat yang lain juga ketahui. Asuransi itu sebenarnya adalah sangat menolong sekali ya menurut saya ya. Asuransi adalah untuk mengalihkan segala macam resiko hidup ya, resiko hidup manusia supaya tidak ke belakangnya nanti tidak menyesal, tidak bangkrut, tidak susah. Ada yang cover gitu. Ada yang cover, ada yang gitu tanggung jawab, benar Ruby. Jadi menurut saya Ruby, masyarakat Indonesia itu ya kedepannya mau nggak mau harus memiliki yang namanya proteksi asuransi. Karena dibantu ya Bu, ada karena yang dibantu, jawab, ya. Iya, karena akan dibantu. Itu, ya. Yang jelas kalau memiliki asuransi itu harus benar-benar sesuai dengan prosedur. Polisnya aktif, tidak mati, kan pasti kan kalau ada resiko-resiko ya pasti di cover gitu. Sebenarnya ini jadi bagus dong Bu, karena tadi kan ada yang bantu, ya kan? Mungkin dengan bisa kata polis ada uang yang ringan, tapi kan dibantu nih secara tanggung jawab kita dia kalau ada kecelakaan dan lain-lain. Yes, ya. benar. Ini, gitu. Bu, ya. Nah, Bu Sumi, kalau asuransi itu ada apa saja sih jenisnya Bu? Nah, itu Ruby yang masyarakat harus tahu bahwa asuransi itu basically-nya adalah kesehatan dan jiwa. Tapi sama seperti kita kayak di mall asuransi itu atau seperti kita ke pasar. Ada berbagai macam menu di dalamnya. Ibaratnya kayak kita bikin nasi goreng lah gitu ya. Menu utamanya adalah nasi. Nah, toppingnya apa? Mesti pakai topping ini. Misalnya nasi goreng toppingnya pete misalnya. Kalau ini enggak, dia ada jiwa dan kesehatan. Nanti dipecah tuh. Dari kesehatannya
mau apa nih? Ada kartu yang lagi hit, yang lagi in kan kita adalah kartu Black PPH, Prime Health Syariah. Kebetulan Ruby, saya ada di asuransi syariah. Kita sambil bekerja sambil bersyiar, memberikan informasi untuk mengedukasi masyarakat supaya bagaimana paham asuransi, tapi kita ke jalur yang istilahnya tuh yang benar, bukan berarti sekarang nggak benar, bukan. Artinya kan kalau syariah itu kita menjauhi dari riba, kita akadnya adalah akad gotong royong tabaru gitu, bebas dari goror dan masyir gitu Ruby. Jadi masyarakat harus tahu bahwa asuransi itu berbagai macam sesuai dengan keinginan, tapi basicnya adalah jiwa dan kesehatan. Kalau saya sih sejak kurang lebih 11 tahun di Prudential, saya selalu mengedukasi masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi kesehatan. Yang lain-lain nanti deh, tunggu dia sudah punya polis asuransi kesehatannya, baru diedukasi yang lain-lainnya. Diprioritaskan kesehatannya dulu. Tapi kesehatan dulu. Karena selagi manusia itu masih sehat, masih bernyawa, tentunya kesehatan tuh penting gitu kan, ya kan? Kan namanya asuransi, kalau kita mempunyai asuransi harusnya kita merasa nyaman bahwa ada yang memproteksi kita gitu. Itu dia itu. Jadi ada yang proteksi ya. Yes, benar. Dilindungi. Dilindungi. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Bu setiap orang ini harus punya asuransi? Sejak lahir. Sejak brojol dari kandungan ibu. Iya, jadi nggak cuma dilindungi oleh orang tua, tapi ada lagi. Iya, karena begini, karena gini, kalau yang namanya anak-anak tuh ya sama dengan menurut saya gini, yang namanya asuransi itu nggak mesti harus orang tua, nggak mesti harus anak muda atau orang baru lahir, karena resiko hidup itu pasti terjadi kepada semua orang yang memiliki, yang masih bernyawa, yang memiliki kehidupan. Nggak tahu kapan ya Bu. Yes, benar. Nah, gitu. Untungnya ada proteksi. Yes, gitu, harus mempunyai proteksi. Nah, di proteksi ini kan ada bantuan. Kalau nggak punya proteksi Ruby, ya harus siap-siap uang cash banyak. Itu, iya kan? Nah ini, udah ngumpulin karena nggak punya asuransi, jadi ya itu Bu ya. Iya, nah banyak orang pemahamannya kan salah. Enggak lah, lebih baik aku pakai uang cash aja. Nah, pertanyaannya sekarang, sakitnya kapan sehatnya? Nggak pernah ada yang tahu. Mohon maaf, kalau kita tidur di hotel, kalau udah nggak ada duit bisa keluar dong dari hotel. Tapi kalau tidur di rumah sakit belum sembuh, mana bisa keluar? Nah Bu, banyak juga yang bilang, atau saya mau tanya Ibu nih, apakah asuransi ini termasuk investasi Bu? Menurut saya termasuk investasi untuk kedepannya ya, gitu. Karena kan gini, kalau kita secara real nih mengeluarkan uang yang besar, saat kita terjadi resiko, sayang dong. Bener kan? Nah, kalau kita membuang uang kita besar untuk biaya rumah sakit segala macam, sayang. Kenapa enggak kita mengeluarkan uang kecil, nah uang yang besar tadi itu kita untuk bisnis yang lain, ya kan? Betul, nah, artinya kita menghemat gitu ya, menghemat untuk kedepannya supaya kita bisa berinvestasi yang lain, gitu, Ruby. Nah, sekarang saya mau tanya, ini berapa nih Bu persentase untuk biaya atau untuk bayar asuransi? Dari misalnya gaji, misalnya berapa persen sih kalau menurut Ibu nih? Kan masih bingung nih banyak orang ya, alokasinya berapa sih untuk asuransi? Tergantung kebutuhan si calon nasabah. Gitu ya? Mau disisipkan berapa persen satu bulannya? Karena kan gini Ruby, karena di dalam masyarakat itu kalau kita edukasi, misalnya Ruby nih, saya ambil example contohnya. Saya lihat ada anak satu, istri dan Ruby. Sementara penghasilan Ruby misalnya satu bulan boleh kita contohkan misalnya 20 juta. Berapa yang mau dikeluarkan untuk biaya asuransi? Karena nasabah bisa memilih apa kamar yang akan dipilih. Ya kan? Ya, karena ada pilihan lagi. Kalau kamar yang banyak orangnya, ya tentunya duit nggak bohong dong Ruby. Murah lah. Tapi kalau Ruby mau nyaman, mau enak, kamarnya mahal kan? Tentunya asuransinya juga mahal. Tapi hebatnya asuransi adalah tidak semahal nilai kamar per malamnya, karena masih bisa ditekan di sini pembayaran kontribusi
premi asuransinya gitu. Jadi ya tadi ya bisa pilih dan bisa konsultasikan. Betul. Iya. Kalau menurut hematnya saya, berapa persen dari nilai gaji yang dihasilkan oleh satu rumah tangga itu kira-kira berapa persen? 5%-nya dibuang, ya kan? Untuk pribadi. Kalau bertiga berarti 15%, ya kan? Kalau Ruby punya penghasilan 20 juta, kalau 5% berapa tuh? Sekitar 2,5 juta. Hah? Sejuta ya? 5%, bukan 2,5 juta ya? Bukan, ya sekitar itu deh. Berarti kan kalau untuk bertiga sekitar 5 juta, masih ada disisipkan 15 juta dong untuk biaya hidup yang lain gitu. Tapi itu pun masih bisa ditawar-tawar. Enak asuransi mah. Coba kalau rumah sakit bisa ditawar nggak? Nggak bisa. Yes, bikin asuransi bisa ditawar, Ruby. Wow, itulah pentingnya asuransi. Bu, saya ingin tanya juga nih Bu. Ibu kan tadi 11 tahun fokus ya di asuransi ini. Iya. Apa sih kunci sukses Ibu nih Bu dalam menjalankan bisnis ini? Karena kan juga banyak juga mungkin ya ada orang yang nggak sukses atau nggak fokus atau apa gitu kan. Nah kalau Ibu 11 tahun nih dan juga saya lihat di Instagram Ibu, wah semua tentang edukasi asuransi. Ya menurut saya kunci sukses di dunia asuransi adalah mencintai kerjaannya dulu ya, Ruby. Saya mencintai kerjaan saya dan saya bertanggung jawab dengan nasabah-nasabah saya, ya kan? Terus saya tidak pernah lari dari kerjaan saya, artinya begini, saya adalah orang yang kalau saya sudah mengedukasi masyarakat itu dan masyarakat itu memiliki polis asuransi dari saya akan bertanggung jawab penuh dari pembukaan polis sampai dia klaim gitu ya, kan. Nah, yang penting satu Mas Ruby yang harus kita edukasi mereka, polisnya tetap aktif ya, jangan sampai lab itu mati. Kunci suksesnya lagi satu dua, saya itu rajin ikut training ya. Rajin ikut training, terus berbagi informasi. Saya nggak pelit ya. Artinya kalau ada orang yang bertanya tentang apapun itu, ya jawab aja karena saya percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan ya. Makanya gunanya betapa pentingnya rajin training, rajin bertanya kepada leader kalau di bisnis ini ya, kalau di bisnis asuransi. Jadi gunanya seorang agent itu ya dia harus fokus menurut saya, nggak bisa ngerjain yang lain. Luar biasa. Dan saya lihat nih Ibu juga banyak sekali dapat reward Ibu. Banyak banget. Wow. Ini sih ya ini keliling dunia. Iya. Ini sih ya ini adalah tradisinya Prudential bahwa ini adalah presiden klub saya 2019 ini kalau nggak salah ke Oslo sama ke Copenhagen. Ke Oslo, ke Copenhagen, saya masih ingat tahun-tahunnya. Kalau ini Elite President Club Producer tahun 2012, ini ke Roma. Ibu selain mengedukasi, ya kan, dapat reward juga. Iya. Indah banget Ibu. Iya. Pokoknya di Prudential ini di perusahaan asuransi ini menurut saya untuk semua wanita itu cocok banget, Ruby. Wow, ini solusi juga buat wanita-wanita juga tambahan. Anak-anak muda terutama ya, karena kan anak-anak muda sekarang itu orang-orangnya lebih update ya, kepinginnya income besar tapi nggak mau kerjanya capek. Nah, ini gitu kan? Ini pas iya, ya? ini pas banget gitu kan. Terus anak-anak muda sekarang kan setiap ada kendaraan yang bagus yang update pengen gitu ya, dong, tapi cuma ngeliat doang gimana cara belinya. Di sini mah cepat belinya, Ruby. Sip banget. Yes, kalau cuma lingkaran begini, lambang lingkaran ini, itu mah sebentar. Kalau fokus 1 tahun juga bisa beli. Wow, luar biasa Bu Sumi. Thank you so much nih. Yes. Keren banget Bu Sumi. Sama-sama Ruby. Sama-sama. Yes, mudah-mudahan masyarakat Indonesia paham ya untuk kedepannya. Next, sekarang belum beli, nanti kalau udah punya rezeki harus beli. Hubungi Bu Sumi. Yes. Sumiarti Prudential. Oke, lagi sukses buat Bu Sumi. Sama-sama. Wah, luar biasa nih ngobrol Bu Sumi edukasi kita tentang pentingnya asuransi. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum punya asuransi, harus cari tahu. Nah, bisa kontak langsung ke Bu Sumi ya. Yes, ada IG-nya loh. Sumiarti Prudential. Wow. Thank you Mas Ruby. Supaya hidupnya terproteksi. Betul. Gitu kan. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman dan juga Ibu Sumi. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.